ya nanti memberikan surat SKKB, surat keterangan kelakuan baik, bosnya anak ini baik. Ya, maka jangan di sini, selama di sini jangan buat macam-macam saja. Nanti gak dikasih suratnya masa timah. Ya, baik yang baik-baik aja, ikutin peraturan, kemudian ikutin yang lain-lain. Kemudian berkelakuan baik ini dilihat dari nanti SKCK dari kepolisian. Maka jangan pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal. Ya, sehingga nanti ada catatan buruk di kepolisian, nggak bisa diluluskan SKCK ini. Sehingga jadi paham kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus. Ini jelas. Ya, di tempat manapun pasti ada peraturan yang perlu ditaati, yang wajib ditaati. Di antaranya. Kemudian lulus tes kesehatan. Ya, lulus tes kesehatan ini kalau kita untuk mendaftar, kita cukup ke dokter atau ke rumah sakit menyatakan surat bahwasanya kita ini sehat, tidak sedang sakit. Kemudian belum memperoleh beasiswa dari lembaga pendidikan di Arab Saudi atau di kerajaan, ini juga sama. Belum pernah diterima atau belum diterima. Kalau sudah bisa diterima di umur Qura, maka nggak bisa diterima di UIN lagi. Kemudian memiliki ijazah SMA atau sederajat. Ini juga penting, memiliki ijazah SMA. Nah, bagaimana yang belum ada ijazah? Nggak masalah pakai paket, bukan masalah. Banyak atau ada beberapa teman aneh yang dahulunya pakai ijazah paket doang. Ijazah SMA, ijazah paket yang ada dalam garudianya, ya ijazah negeri artinya paket dan lulus, masya Allah. Ya, apa negara? Iya, betul. Dan apakah mesti harus muadalah dulu? Enggak. Ya, ada beberapa teman aneh yang waktu bukan muadalah tapi diterima. Muadalah itu akreditasi. Jadi lembaga-lembaga itu sudah mengajukan akreditasi Madinah sehingga peluang diterima dari lembaga-lembaga tersebut lebih besar. Lebih banyak mahasiswa yang diterima dari lembaga-lembaga tadi. Kalau sudah muadalah. Tapi ini bukan mahal. Saya belum akreditasi Madinah, belum muadalah. Apakah bisa? Kesempatannya terbuka lebar. Tinggal kita mau coba apa enggak, mau berusaha atau mencoba apa enggak. Yaitu. Kemudian apa? Selanjutnya yang keenam, masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Nah ini di pendaftarannya terakhir tidak tercantum syaratnya. Jadi semoga saja sih tidak, memang sudah dihapus, sehingga ketika selama kita masih umur kita masih di bawah 25 masih bisa insya Allah masih ada kesempatan. Nah ini yang syarat ketujuh, usia tidak lebih dari 25 tahun. Nah jadi terus kita coba aja yang masih selama masih ada kesempatan, selama belum sampai 25 tahun. Kemudian melengkapi persyaratan lain, nanti kita baca persyaratannya apa aja. Kemudian belum pernah dikeluarkan atau di dari kampus lain, ya kalau udah pernah di nggak bisa. Nah, kemudian sehat jasmani, tidak memiliki penyakit yang kronis. Apa penyakit kronis contohnya? Ya, nasallahu alaihi misalnya HIV, AIDS, ya, kemudian apa? Hepatitis, TBC, seperti itu yang menular, penyakit kronis yang menular. Nah, apa saja berkas yang harus dilengkapi yang harus dipersiapkan oleh adik-adik sekalian, oleh teman-teman semuanya. Pertama, soft copy pas foto. Ini pas foto ya, foto antum. Ya, rasio 4x6, latar belakang warna putih. Kemudian yang kedua, ijazah SMA. Ijazah SMA atau sederajat. Nah, kemudian itu yang selanjutnya yang kedua, kemudian terjemahan ijazah SMA. Nah ini yang boleh mengajukan pendaftaran tanpa ijazah bagi siswa kelas 3 SMA ini dulu ya, bersyarat dulu. Kalau sekarang diwajibkan ada ijazah SMA. Kemudian yang ketiga, terjemahan ijazah. Jadi nanti kalau udah ada ijazah diterjemahkan di penerjemah tersumpah, bukan diterjemahkan sendiri kan, tapi penerjemah tersumpah, lalu nanti keluar terjemahan. Kemudian transkrip nilai ijazah yang ada di belakang ijazah, ada nilai, itu transkrip nilainya juga diterjemahkan, di-upload dan terjemahkan. Kemudian ada paspor, ini wajib. Ya, semuanya wajib. Paspor kita ditekankan juga, karena kenapa? Nggak bakal bisa diterima kalau belum ada paspor. Karena paspor ini yang buat persyaratan kita bisa berangkat. Jadi harus punya paspor dulu. Kemudian surat keterangan sehat. Nah, bisa dari puskesmas, klinik atau rumah sakit. Kemudian terjemahan surat keterangan sehat. Kemudian akte kelahiran. Ini juga harus ada. Kemudian SKKB yang tadi kita jelaskan. SKKB ini bisa dari lembaga tertentu, ya, atau dari tempat kita lulus di sana, kemudian atau dari tempat lain. Kemudian yang terakhir 11, surat rekomendasi tokoh atau lembaga. Ya, bisa misalnya dari ustadz lulusan UI, lulusan Universitas Islam Madinah, atau dari lembaga-lembaga kayak MUI,
kenegaraan, lembaga-lembaga kenegaraan kemana, ya, atau misalnya lembaga-lembaga organisasi kayak seperti Dewan Dakwah atau yang lainnya, atau dari Muhammadiyah bisa. Jadi saya bilang, pimpinan siap memberikan rekomendasi tergantung yang langsung ditembus nanti di DPR, di Dr. Dede Wahid. Bagi sekarang yang muda-muda ini buat paspornya itu terjemahkan yang ada, paham ya? Peluang itu terbuka lebar, tinggal langsung aja pengen jawab apa enggak. Masya Allah ya. Nah, sudah ada, Masya Allah, siap untuk dibuatkan surat rekomendasi. Karena sekarang ini kan nggak ada lagi muqabalah, nggak ada itu namanya tes untuk bisa masuk UI. Jadi apa? Satu-satunya yang dilihat adalah berkas-berkas yang kita upload. Nah, lebih kuat berkas-berkas tersebut dan lebih banyak, itu lebih berpeluang untuk diterima. Maka tadi kalau misalnya bisa dari DPR, Masya Allah, bisa dari lembaga-lembaga yang memang sudah punya nama, ya, itu Masya Allah lebih berpeluang untuk diterima. Ya, karena itu kita nggak lagi akan dites, cuma kita cukup upload saja, tinggal nunggu hasilnya. Nah, itu tadi surat rekomendasi. Kemudian selanjutnya, ini berkesamaan yang perlu dilengkapi, terjemahan akte kelahiran. Ini berkesamaan. Kemudian SK3 dari kepolisian, ini masuk berkesamaan juga. Kemudian dokumen syahadah Al-Quran. Nah, ini menjadi nilai lebih buat teman-teman semuanya. Kalau nanti sudah selesai Al-Quran lalu mendapatkan syahadah dari lembaga ini, bisa ditakwa, dibuatkan syahadah bahwasanya fulan telah selesai hafalan Al-Quran ini 30 juz. Lalu misalnya memang bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, nanti itu diantara menjadi penguat ya, peluang teman-teman diterima di sana. Karena kalau dilihat nanti di sana sedang seleksi berkas, itu kalau apalagi misalnya kita berkas sudah lengkap semuanya dan sama dengan yang lainnya, yang akan menjadi beda yang seperti ini. Syarat, oh ini fulan sudah selesai Al-Qurannya, ya, diterima insyaallah. Seperti itu. Jadi antara berkat Allah memuliakan Al-Quran, dimudahkan jalannya, ya, memudahkan jalannya. Bahkan dahulu ketika anak daftar di Libya dan dites di Libya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan saat itu sudah selesai Al-Quran. Kemudian ketika ditanya sudah berapa sudah selesai, nggak ditanya Al-Quran, nggak ditanya langsung, ya, atau oh, okay. Seperti itu. Maksudnya Allah akan mudahkan jalannya. Mungkin Ustaz Imam juga seperti itu. Nah, saya dapatnya pas syariat. Pas syariat kita itu dulu cerita sedikit. Mas ada udah pergi udah ya? Yang terima. Diterima. Yang pas syariat. Kita jawab syariat. Masih sebarang. Waktu itu kan tiba-tiba Indah ikut tes sama kita. Ya kita kan takmiri ya 3 tahun di sono, seharusnya darukan. Tapi waktu itu dihapus, tidak bisa daftar. Akhirnya takmir 3 kelas 150 orang harus bersaing dengan berapa 8 kelas. 8 kelas belum yang di Aceh, yang di Jogja. Kasihan dong. Sementara yang kursi yang diterima 60. Nah di situ wallahi saya dapat sahabat Quran. Saya dapat sahabat Quran. Oh ya Allah yang ada itu. Al-Majid yang tinggal di Bali. Wallahi sahabat Quran. Tapi teman, afdal derajat kami. Jadi selalu ada jalannya, selalu ada jalannya. Aku yakin. Nanti juga seperti itu ya. Pas manusia juga seperti itu. Manusia juga, saya juga kalau tidak salah dengan Syekh Majid juga. Oh, iya. Cuma ditanya apa? Silakan tulis khat, gitu. Di Imla yang gampang. Imla disebutkan bahasa Arab, kita tulis. Hafidz Al-Quran, dilihat tulisan Arab kita, sudah silakan. Gitu dong. Itu sampai ya diterima gak diterima. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan diterima. Itu artinya sangat Allah akan mudahkan jalannya. Makanya semangat sekarang untuk menyelesaikan, untuk terus merajaah, sehingga nantinya akan ada banyak kemudahan di depan Allah insyaallah. Di sini tadi untuk membeda diantaranya adalah dokumen syahadah prestasi atau hafalan bidang Al-Quran. Apalagi misalnya sudah ngambil sanad, ngambil ijazah, Masya Allah lebih akan menjadi nilai lebih lagi di berkas tambahannya. Dan itu akan dilirik. Kalau yang lain, apalagi misalnya berkas nggak lengkap atau mencong-mencong,
nggak jelas nih ininya, itu akan langsung tersingkirkan, akan tersingkirkan. Tapi yang misalnya serius, dia jelas berkasnya, kemudian ada seperti ini berkas-berkas yang menjadi nilai-nilai lebih, maka insya Allah akan dilihat dan menjadi di antara wasilah yang diterima insya Allah. Karena ini bisa diusahakan terus. Kemudian dokumen sertifikat piagam pendidikan informal atau daurah, atau ikut daurah di mana tempat, ya misalnya di ada daurah Al-Quran atau daurah bahasa Arab, kemudian ada sertifikat, disertakan aja. Dulu ada peserta gitu. Jadi ada syahadat Al-Quran disertakan di situ, ada syahadat sanad juga alhamdulillah Allah berikan taufik kita sertakan juga. Kemudian ada beberapa sertifikat daurah, pernah ikut daurah A, B, C kita sertakan. Nah itu di antara wasilah, di antara penguat berkas kita, di antara penguat berkas kita. Kemudian kemampuan bahasa Arab, ini sertifikasi bahasa Arab ini buat tambahan. Kalau yang punya TOEFL ya, seperti sertifikasi untuk bahasa Arab maka menjadi nilai lebih. Kemudian sertifikasi kemampuan bahasa Inggris ya TOEFL ya, dan yang mengambil kuliah umum disyaratkan memiliki ijazah jurusan IPA ya, disyaratkan memiliki ijazah jurusan IPA. Ini yang untuk yang umum. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ini masuk web resmi studi.moi.gov.sa. Nah, ini baru tutup kemarin, bulan kemarin 28 Juli. Sudah dibuka dari kapan? April, Mei, Juli selesai. Juli tutup. Iya, kurang lebih per semester ya. Per semester atau biasanya setahun 2 kali penerimaan. Maka kita tunggu mungkin pembukaan pendaftaran selanjutnya. Nah itu kemudian kita masuk ke sana, kemudian ada nanti tutorial pendaftarannya, ada barcode-nya, ada bisa dilihat nanti insya Allah mungkin bisa di sana lihat detail bagaimana cara mendaftar. Pertama paling penting kita punya akun dulu. Kayak misalnya aku buka Instagram atau buka Facebook, pasti kan sebelum atau bisa masuk bikin akun dulu. Makanya di sana juga gitu. Sebelum daftar harus punya akun dulu, buat akun di studi Saudi ini. Iya, betul studi Saudi. Nah, salah. Bahasa ini kan studi Saudi ini wajib. Itu salah. Karena selalu berubah-ubah. Kalau dulu Anda diterima pas masih di admission.eu. Jadi memang kampus yang langsung menerima, kampus yang langsung membuka pendaftaran. Nah, kalau sekarang studi Saudi ini jadi satu platform untuk seluruh kampus yang ada di Saudi. Jadi ketika nanti masuk ke studi Saudi ini, Anda tidak akan menemukan hanya UIN saja enggak, tapi ada bisa milih. Jadi minimal tiga kampus yang untuk ini sesuai dengan minat atau misalnya atau yang pertama UIN, ini yang paling banyak diminati oleh para mahasiswa luar negeri, UIN. Kemudian yang keduanya misalnya Ummul Qura di Mekah. Kemudian yang ketiganya Jamiatul Imam di Riyadh, pusatnya Libya. Ya tiga ini. Nah nanti ketika misalnya UIN kalau nggak diterima, kemudian di Ummul Qura masih kekurangan mahasiswa, misalnya masih terbuka, maka boleh jadi itu diterima di Ummul Qura. Ummul Qura nyata diterima juga menolak, boleh jadi itu diterima di Jamiatul Imam. Gitu. Jadi dia pilih 3 kampus, 3 sampai 5 kampus seperti itu. Jadi terbuka lebar peluang beasiswa. Berarti setiap kampus itu sekarang wajib ada mahasiswa luarnya? Iya. Sekarang mungkin nggak semua saja, cuma memang lebih terbuka aja. Karena kalau dulu kan kalau UIN memang dari awal pembangunannya memang dikhususkan untuk orang-orang dari luar negeri beasiswa. Ada pun maksudnya ya awalnya tidak buka. Tapi karena tadi visi 2030 ini di antara ininya ada memperbanyak mahasiswa, karena itu akan menjadi nilai lebih yang dinilai suatu negara maju itu dinilai dari banyaknya orang-orang yang belajar ke sana. Nah, maka Saudi ingin mengajar itu diantaranya sebelumnya alhamdulillah. Berarti kan walaupun misalnya di satu sisi mereka untung, ya kita juga lebih untung. Karena kita mendapatkan full beasiswa, kita tidak bayar di sana. Karena masya Allah sebuah jadi peluang beasiswanya lebih terbuka lebar dan akan lebih banyak yang diterima di sana dari mahasiswa asing. Bukan hanya di UIN, boleh jadi atau misalnya diterima di Najran, University di Taif, University di Majma'ah, dan di kampus-kampus lainnya yang tidak kalah sama fasilitasnya kurang lebih dengan UIN. Full beasiswa, mendapatkan fasilitas yang seperti kita sebutkan tadi, kurang lebih sama. Ya jawab mungkin kita bisa sampai Bisa sambil langsung buka sesi pertanyaan. Iya, mungkin. Kemudian ini yang terakhir, yang daftar online.
mempersiapkan berkas harus udah lengkap dulu baru daftar, kemudian daftar online, kemudian menunggu hasil. Ini tadi nggak ada muqabalah atau nggak ada tes sebenarnya. Jadi langsung di sana kalau mau diterima tinggal upload berkas sudah tinggal, nggak ada tes di sana. Kalau Allah berikan mudah untuk diterima alhamdulillah. Nah, kemudian ini pada waktu kalau pendaftaran ini insya Allah nggak perlu dijelaskan di sini karena ini detail ya. Jadi harus kita memang kalau ingin mendaftar baru kita lihat tutorial. Bisa disimpan nanti. Di di share ya. Disimpan. Nah ini sudah selesai. Maka silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan pendaftaran atau terkait yang lainnya silakan dibuka. Nah, Bisa. Baik, siapa yang ingin bertanya? Ini target. Ini kan yang tadi maksudnya ketika kita masuk akun yang tadi ya kita pilih dulu berapa kan. Nah kayak dulu kita fokus ke satu kampus, pilih ke kampus yang lain kita ke web kampus itu. Tapi sekarang satu ya. Jadi sekarang itu memang bisa satu platform untuk seluruh kampus yang memang membuka pendaftaran. Ya, jadi dari situ kita akan menjadi peluang walaupun misalnya diterima di kampus-kampus lain. Biasanya ada salah satu adik kelas sana di restoran itu diterima di Najran. Kalau dia daftarnya banyak tapi yang lain ditolak, diterima di Najran University di selatan Saudi. Tapi tetap sama, berarti fasilitas sama. Kayak kita berarti analoginya saat kita masukin koin terus tinggal muter dapat gitu ya. Iya. Dan itu semua rezeki ya, rezeki. Ada orang yang pintar banget, fasilitasnya prestasinya masya Allah sangat banyak nggak diterima. Tapi orang yang malas-malasan yang misalnya pas waktu di pondok yang malas diterima ada. Cuma tadi tetap semuanya perlu kita usahakan dan kembali ke rezeki dari Allah SWT. Kalau Allah takdirkan diterima, alhamdulillah. Tapi jangan menjadi udah malas-malasannya enggak. Pasti Allah tahu mana yang serius, mana yang enggak. Allah tahu mana yang berhak mendapatkannya, mana yang tidak. Ada yang saya seriusnya pernah dengar kawan kita juga. Dia sampai masukin berkas ke 20 Universitas Saudi, masukin semuanya dulu kan belum satu nih, masukin satu akun. Dulu dia per kampus itu dimasukin kirim pokoknya. Alhamdulillah lulus 3 kampus dari 20. Nah, sekarang tinggal langsung berani aja. Nah itu, coba aja, karena mencoba gratis saja. Nggak ada nggak dikenakan biaya. Ingat, tadi itu upload berkas itu nggak dikenakan biaya. Nggak ada uang pendaftaran 300.000 misalnya, nggak ada. Gratis. Ya udah tinggal kita masukin, udah tinggal kita aktivitas seperti biasa di sini kan, atau kita ngajar atau di mana sambilan seperti yang lainnya. Tempat muslim yang lain bisa sambil gitu. Bahkan ada yang sampai selesai jadi dia baru diterima. Baru berangkat. Lulus S1. Berapa teman-teman itu? Dua atau tiga atau Abdul Malik. Pas S1 lulus, diterima. Enak banget. Berangkat. Atau mana yang ngurus keberangkatannya? Kita yang PPMI yang ngurus pas mereka kemarin, mereka teman-teman lulus kelas. Mereka udah lulus, anak masih semester di sana kemarin semester 6. Itu mereka datang. Ya kita ketemu dia udah pada lulus, kita masih baru berangkat kemarin. Maksudnya sudah berangkat lebih dulu. Dia udah nikah. Nah, udah nikah punya anak. Mau ninggalin anak, bingung. Tapi ini kesempatan lagi. Iya. Nikah masih nikah. Bismillah anak, minggir dulu. Itu ya, karena kesempatan nggak berulang 2 kali, tidak terulang 2 kali. Ada pertanyaan? Kita sering-sering aja panggilan. Oh, jangan malu. Biasanya kemarin itu pas lagi forum dikit, pas sudah mau pulang baru banyak yang tanya. Iya. Ayo awal, santai aja, anak nggak gigit kok. Betul, tanya aja apa ya? Apa bro? Apa Fatih? Tanya Aditya. Ini kita nggak bakal ketemu beliau lagi loh. Kapan lagi? Atau enggak? Ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa? Soal tahun kemarin kan ada pendaftaran, Iya. tapi kenapa pengumumannya itu belum sampai sekarang? Oh, pendaftaran yang kapan?
tahun 2023. Yang studi sorry juga. Iya. Iya. Nah ini karena memang apa baru ya. Jadi studi sorry kan platform baru, sebelumnya sudah berubah berkali-kali. Ada Minhati namanya dulu, Minhati, kemudian ada lagi yang lain, kemudian terakhir ini studi sorry. Nah memang kalau untuk pendaftaran yang di UIN sampai sekarang belum ada yang berangkat dari platform studi sorry. Untuk mungkin 2 tahun kemarin dan tahun sekarang. Dan yang akan berangkat nanti ini sekarang lagi mana ada pengurusan di Jakarta, di pengurusan visa itu akan berangkat adalah sisa-sisa yang kemarin yang mendaftar di Minhati. Makanya insya Allah kemungkinan akan mulai nanti akan ada yang diterima lagi di semester selanjutnya insya Allah karena yang dari studi Islam kemungkinan bisa seperti itu. Jadi memang karena ini baru ya tadi sistem jadi kayak ngacak gitu, kayak kurang jelas lah gitu, kurang jelas. Bahkan untuk Indonesia sendiri pada tahun ini di keberangkatan sekarang yang akan berangkat itu lebih sedikit dari yang sebelumnya. Kalau ke Madinah ya, ke Madinah yang sebelumnya sekali berangkatan itu bisa 160, kalau yang akan berangkat ini hanya 50-an. Hanya 50-an. Kan ini masih perubahan sistem. Yang berangkat ini pun bukan dari studi Saudi, dari Minhati. Gitu. Jadi untuk gimana sih sistem atau mekanisme penerimaan di sana? Jadi gini, kita daftar dari kampus-kampus terkait itu mereka menerima, oh ini menerima beberapa nama, misalnya 10 lah, kita ibaratkan 10 nama. Nah 10 nama ini nanti disetorkan melalui persetujuan Wizarah Tarbiyah, Wizarah Pendidikan di sana. Jadi setelah disetujui Menteri Pendidikan baru diterima, baru bisa berangkat. Ya, maka ada qaul mabda'i. Qaul mabda'i itu apa? Atau maqbul mabda'iyah. Maka dia berarti sudah diterima di UIN, cuma belum dapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan di sana. Tinggal menunggu ke persetujuan itu. Tapi kebanyakannya kalau sudah disetujui kampus, insya Allah sudah akan disetujui oleh Kementerian Pendidikan, sehingga baru setelah itu berangkat. Jadi untuk saat ini karena ada perubahan sistem, ya, jadi belum ada untuk saat ini. Tapi dari di kampus lain ada yang tiba di Najrul, ada yang berangkat dari Universitas King Khalid misalnya atau yang lain. Nah untuk UIN ini saat ini belum, mungkin untuk yang selanjutnya insya Allah akan ada. Ada lagi pertanyaan? Menurut hasil analisis satu, Ustaz, maksudnya seperti yang tadi kan itu kan obat dan murni full masukkan berkas tinggal akhir. Soal. Dan itu rezeki tinggal banyakin doa, ya. Persaingan langit, persaingan langit ya. Benar, semua sudah untuk Allah, tinggal kita ya bagaimana ini usaha. Ada lagi? Sudah. Yang pertama rekomendasi dari antum sendiri atau dari secara umum Arab Saudi 5 top kampus yang direkomendasikan biar kita nggak asal pilih ketika masuk web, dan apa 5 top universitas ini? Iya, kalau 5 top universitas kampus di Saudi, pertama tentu UIN ya, Madinah. Cuma yang paling baik sebenarnya bukan UIN kalau secara akademisnya. Yang pertama adalah Jamiatul Imam, yang pusatnya Libya. Nah, Libya pusat itu di Riyadh. Di Riyadh. Kemudian ada King Saud sama di Riyadh juga. Nah ini kampus yang bahkan mengalahkan rating kampus-kampus terkenal seperti Harvard di luar negeri itu. King Saud lebih tinggi ratingnya. King Saud University. Kemudian tadi UIN sudah termasuk insya Allah. Kemudian Jamiatul Imam sudah, King Saud, UIN. Kalau di Jeddah ada King Abdul Aziz, KAU, King Abdul Aziz University di Jeddah. Ini juga sama, punya rating yang tinggi di antara kampus yang top, yang dia masya Allah. Kemudian apalagi satu lagi mungkin Ummul Qura Mekah. Ya, karena kita lihat dari posisinya dia di Mekah, masya Allah, dan punya banyak keutamaan lah, itu kurang lebih 5 kampus yang sisanya bagus juga, masya Allah. Ada mana teman Ustaz Imam juga ya,
Indra itu di Taif University di utaranya Mekah, di ya bagian dinginnya Mekah, kayak puncaknya Mekah. Ini tempatnya masya Allah bagus, dan ya enak juga. Anak pernah ke sana, ke lihat kampusnya, kemudian lihat asramanya, masya Allah ya bagus. Fasilitasnya tidak kalah, bahkan boleh jadi boleh jadi ini ada yang tunjangannya lebih besar dibanding di UIN. Seperti Taif itu dulu kalau di UIN 840 dapat apa-apanya, di Taif 900, lebih tinggi dan fasilitasnya lebih banyak. Karena kenapa? Karena kamu selain UIN ini kan masih sedikit orang asing, sehingga fasilitasnya masih bagus-bagus. Belum ada orang-orang dari kita jadi ingin merendahkan suatu negara atau suatu benua ya. Ada dari suatu benua yang memang seringnya apa? Tidak menjaga fasilitas, merusak lainnya, sehingga tidak terjaga fasilitas. Adapun di kampus lain itu masya Allah masih terjaga, masih baru dan sangat enak lah untuk kita belajar. Dan dilihat dari kemudahan akses belajar, paling mudah dan paling kita akan banyak temukan utamanya tadi di Madinah. Ada mengenai Taif ini, dia mengeluhkan sulitnya majelis dengan para masyayikh, bertemu dengan para masyayikh, para ustaz, para guru-guru. Ada di Madinah kita dengan mudahnya ke Masjid Nabawi mau ikut kajian. Kalau di sana seminggu sekali itu pun di rumah-rumah, karena nggak semudah di Madinah. Tadi pertimbangan. Kalau di Mekah, di Ummul Qura tadi, kenapa kita masukkan ke top 5 tadi? Karena memang mudah, ada masyayikh di sana. Kemudian kita bisa tiap hari umroh kalau mau. Karena tinggal kalau di Ummul Qura ya, ini asrama, misalnya asrama di sini. Kita tinggal jalan sedikit ke depan jalan raya itu, ada halte bus langsung antar ke Mekah gratis, langsung antar ke Masjidil Haram. Kita bisa ihram dari rumah, dari kamar, kemudian berangkat ke umroh. Ya, seperti itu, mudah. Dan banyak di sana majelis-majelis orang saya di Ummul Qura. Ada lagi bertanya? Saya masih belum maksud. Pernah dengar tidak setiap kampus di Arab Saudi itu ada program ini dan bahasanya satu. Nah, bagi yang persiapan bahasanya ini masih katakanlah masih dasar belum, atau belum pernah belajar apa? Maksudnya di mana saja yang ada program bahasanya? Iya, ada program idatnya. coba sebentar ya, ada filenya. Jadi ada kampus-kampus yang memang dia membuka program-program bahasa seperti UIN ya, dan beberapa kampus lain yang Anda bacakan dari ini aja, jadi habis sudah. Nah, memang tadi pentingnya program bahasa ini. Kalau di UIN kan ada program Idat Lughawi 2 tahun, ada program Idat Lughawi 2 tahun. Nah, ya itu bisa kita masukkan untuk pelaksanaan bahasa kita. Kalau misalnya masih lemah, bisa masuk ke sana. Sebentar, kita lihat filenya. Ada kampus-kampus yang memang bukan program bahasa di kampus tersebut. Nah ini sebentar. Yang bilang ini juga, yang penting Saudi. Yang penting lu Saudi. Mana aja sih? Soalnya kalau orang cerdik dia bilang kayak mana yang jarang mahasiswa Indonesia itu, yang penting Saudi. Ini, iya ada Saudi. Ini ada kampus yang menyediakan Idat Lughawi. Pertama UIN itu. Di sini ada cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5. 18 kampus. Jadi mayoritas memang membuka, apalagi yang membuka peluang dari beasiswa mahasiswa dari luar negeri, mayoritas mereka membuka juga Idat Lughawi. Di antaranya UIN, King Saud University, Taif University,
King Abdul Aziz tadi yang di Jeddah University, Al Jouf University Jazan, kemudian Princess Naurah. Princess Naurah ini khusus untuk akhwat ya. Northern Border University, kemudian Ummul Qura, kemudian Jamiatul Imam pusat dari Libya, King Khalid di Abha, Jamiatul Malik Khalid, kemudian Bisha, Universitas of Bisha, Qasim, ya Prince Sultan University, kemudian Hafrul Batin, kemudian Tabuk, Universitas of Tabuk. Itu semua ini mayoritas ya, dari 25 kampus, jadi 18 kampus. Dari 25 kampus ini ada di mana? Di Student Saudi. Student Saudi. Nah, 18 kampusnya membuka program e-learning, sehingga bisa kita daftar di sana. Itu yang misalnya bahasanya masih kurang, bisa masuk sana dulu. Dan sebagian teman-teman Anda lulusan SMA umum, ada yang sudah melanjutkan pendidikan MTK atau sudah lulus dari pendidikan MTK S1 lalu diterima di UI, akhirnya di sana masuk ke IDA bersama bahasa, sampai bahasanya masya Allah lebih mahir lah istilahnya dibanding orang-orang lulusan pondok, karena mereka benar-benar digembleng dalam 2 tahun itu untuk, dan mereka terpaksa memang harus mau nggak mau, karena kan mereka diajarkannya pakai bahasa Arab juga, persiapan bahasa, tapi diterjemahkan bahasa Arab juga. Jadi mau nggak mau harus benar-benar serius dan harus bisa mempraktekkan, karena tadi dosennya ngomong bahasa Arab, sekelasnya dicampur dengan dari orang-orang dari negara lain. Gimana mau ngobrol kalau nggak bahasa Arab? Harus terpaksa, emang dipaksa harus untuk berbicara, sehingga dalam waktu 2 tahun itu banyak mereka masya Allah jadi ya masya Allah mahir di bahasa Arabnya. Coba kita lihat, mungkin ada pertanyaan lain. Sekarang kalau untuk rekomendasi kampus yang untuk akhwat, iya. Nah, untuk yang akhwat, pertama yang khusus untuk akhwat hanya satu, Princess Naurah, Jamiatul Malikah atau itulah ya Naurah ini di Riyadh, ini khusus untuk akhwat, yang memang di sana semuanya adalah thalibat. Saat ini ada 3 mahasiswi Indonesia di sana yang banyaknya punya sertifikat mahram, punya syarat mahram ya, karena ada syarat mahramnya dulu. Kalau sekarang udah nggak ada. Jadi misalnya punya adik kakak lainnya, bisa coba didaftarkan di studi Saudi di Princess Naurah. Ada juga ini yang khusus ya. Kalau yang umum secara umum Thayyibah University, tetangga dengan UI. Utamanya ya salah satu kota Madinah, tetangga UI. Thayyibah University saat ini ada 5 mahasiswi di sana di Thayyibah. Kebanyakan mereka sudah. Jadi memang suaminya tinggal di sana atau memang lagi belajar di sana, mulai diterima. Karena dulu kan harus bersyarat mahram. Kalau sekarang nggak ada, dihapus bersyarat mahram. Ada punya sekarang di sana kebanyakan memang itu. Suaminya di UI misalnya, istrinya diterima. Atau suaminya misalnya kerja atau apa, istrinya belajar. Ada Thayyibah, kemudian ada apa lagi? Ada King Saud ya, ada King Saud University yang bisa untuk akhwat. Kemudian Ummul Qura sama. Ummul Qura ini juga sama. Suaminya, kebanyakan mereka suaminya belajar di Ummul Qura, istrinya didaftarkan langsung belajar juga, ikut belajar bareng. Jangan maya lu. Soalnya segi fasilitas sama. secara umum sama. Secara umum fasilitas sama, nggak berbeda. Nah, ada lagi? Tonton ya, hanya tonton. Silakan. Apa sekarang kan ini udah 1 set yang itu, tapi dibatasin ya daftarnya cuma 5 ya, atau bisa nyimpan daftar banyak-banyak bisa? Iya, hanya 5 ya. Kalau tadi 5, 3 atau 5 ya. Gitu, nggak bisa semuanya. Nah, di antara strategi kita daftar, gimana biar bisa peluang lebih keterima, dan strateginya adalah cari kampus yang masih sedikit.
mahasiswa asing, kan itu akan lebih berpeluang. Ya tapi ya itu resikonya bisa jadi jauh dari pusat kota atau di Mekah atau Madinah. Kayak misalnya di ujung utara Hafrul Batin itu belum ada, baru beberapa mahasiswa masih sedikit, dan keterimanya mudah di sini. Di Najran itu selatan perbatasan Yaman, tempatnya banyak orang Syiah juga di sana. Tapi di Najran enggak, cuma memang banyak karena memang perbatasan dengan Yaman yang itu yang memerangi Saudi Houthi itu. Nah, tapi insya Allah fasilitas itu sama dan insya Allah terjaga kalau ilmu yang diajarkan di kampus insya Allah. Kemudian apalagi strateginya, jangan mepet dengan waktu pendaftaran karena sering down. Apalagi study Saudi ini website sering down. Jadi apalagi di akhir-akhir kan pasti baru banyak yang nyiapin berkas, baru banyak yang buka, akhirnya banyak yang akses, akhirnya down. Akhirnya nggak bisa daftar nantinya. Maka jangan mepet-mepet dengan waktu penutupan. Nah, kemudian apa? Di antaranya berkas lengkap dan update. Berkas lengkap dan update. Jadi siapkan berkas dulu baru daftar. Jangan daftar bikin akun dulu kemudian masukin berkas belum lengkap. Walaupun bisa diakses nantinya, tapi kita nggak tahu kedepannya boleh jadi aksesnya down tadi servernya. Makanya kita siapkan dulu semuanya sudah lengkap baru kita upload. Dan uploadnya jangan asal-asalan. Kan pakai scan. Scannya jangan mencong dikit, ada yang fotonya setengah doang misalnya. Ya, harus lengkap dan rapi. Karena kalau kita, kan mereka masih pakai ini ya, artinya bukan otomatis dilihat berkasnya, masih ada dengan teknologi manusia bukan teknologi mesin. Jadi dicek. Jadi kalau ada orang yang upload asal-asalan yang mirip-mirip, boleh langsung disingkirkan berkasnya. Langsung disingkirkan berkasnya. Ya, maka yang rapi kemudian yang lengkap sehingga nantinya oh ini bagus nih, oh ternyata ada syahadat Al-Qur'annya, insyaallah nanti kemungkinan bisa akhirnya diambil, dipilih berkasnya seperti itu. Di antara strategi untuk mendaftarnya. Berarti yang paling pertama kawan-kawan harus persiapkan berkas ya. Iya betul. Korbannya cuma itu, nggak nyampe sejuta ya saja. Iya untuk terjemahan paling nggak sangat insyaallah. Ini paspor 5 kilo dari sini dekat, atau tinggal nunggu seminggu datang 2 kali seminggu 350. Dan masa aktifnya sekarang lebih panjang 10 tahun. Jadi tuh daftar bikin sekarang nggak ada ruginya. Anda bisa coba selama setahun itu setelah punya berkas-berkas yang lain diupload untuk punya. Dan paling penting, atau suatu saat mendadak harus berangkat itu atau mudah kalau belum. Kalau belum harus bikin dulu seminggu. Paspor dulu biar aku kebayang luar negeri. Dan itu salah satu kayak ya, tanda keseriusan kita lah punya paspor. Jadi Allah tahu oh, kita serius nih, kita bikin paspor. Walaupun kita nggak kebayang ke depannya, bakal berat. Dan ini ya di antara kisah ini atau harus punya cita-cita yang tinggi, di antaranya bisa kuliah di luar negeri, itu sebuah cita-cita yang mulia insya Allah. Semalam Anda baru dikirim oleh teman Anda kalau dulu kan zamannya kalau di pondok ya orang nulis biodata di binder orang, di binder teman. Nah dulu di pondok kami sore ya. Jadi kita iseng-iseng nulis biodata di binder orang, di binder teman kita. Kemudian kami kirim ke teman-teman itu kita kelas 3 SMP. Anda juga udah lupa ya. Pas dilihat di biodata Anda paling bawah cita-cita pertama ingin menjadi pengusaha sukses, kedua bisa tinggal dan belajar di Madinah. Dan Anda lupa, Anda pernah nulis itu Anda lupa. Dan nggak menyangka juga Masya Allah subhanallah. Ya, artinya apa? Intinya kita punya cita-cita dulu lah, kebayang punya keinginan bisa sana. Nanti jalan selanjutnya Allah yang mudahkan. Nggak ada yang tahu. Bahkan SMP itu anak pun pribadi ya mungkin hanya sekedar nulis itu aja, nggak ada pikiran wah nanti saya akan seperti ini, baru nanti akan ada jalannya. Enggak. Kita punya cita-cita dulu dan kita usahakan perjuangkan, kita doa apa yang kita inginkan. Saya pengen jadi A, B, C, saya pengen jadi ini, mudahkan Allah jalannya. Seterusnya insya Allah nanti Allah yang atur. Seperti itu. Itu banyak cerita kisah seperti itu banyak, bukan satu dulu. Nah seperti itu.
Dan saya yakin kayaknya nggak ada cita-cita menghafal Quran kalau sekarang. Nggak ada cita-cita itu. Ada? Ada, Rizwan ada? Nggak ada. Atau ada? Hah? Nah, karena kalau kita punya cita-cita kita tulis atau kita emang seriuskan, kita akan berusaha untuk memperjuangkan, kita akan berusaha mendoakan cita-cita tersebut agar terwujud. Nah, yang menjadi awal yang Masya Allah. Seperti itu. Ada lagi? Betul. Tanya sebab apa aja? Ya. Konsep tadi kan topik yang bagus-bagus. Ya. Saya minta yang mana topik yang mudah diterima, ada nggak universitas yang Hafal. bukan top 5 yang mudah diterima? Oh, top 5. Nih, sebentar. Ada mungkin bisa dilihat dari ini ya, dari total mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Yang kita lihat yang paling sedikit mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Ada datanya. Ada. Di PPMI sebentar. Yes. Yang penting Saudi ya salam yang penting. Yaman dikit kenapa nggak? Sudan Ini yang paling dikit ya, mahasiswa Indonesia-nya di HIL, Universitas HIL baru ada 3 mahasiswa Indonesia. langsung dicatat nih. Kemudian University of Pisa itu baru ada 4 mahasiswa. Ada 4 mahasiswa Pisa. Kemudian North Border University. North Border itu perbatasan utara ya, yaitu Al-Hudud Ashimaliyah. Jadi perbatasan utara Saudi dengan Irak itu ada kampus itu. Nah, di situ sudah. Itu baru ada 4 mahasiswa. Nah, sisanya di atas 10. Sisanya di atas 10 mahasiswa. Jadi dari itu baru 3 ya. Mungkin yang keempatnya Tabuk. Tabuk itu di utaranya Madinah. Madinah, Tabuk sebelum ke Yordan. Jadi ada Tabuk sebelum sampai Yordan, perbatasan Saudi itu ada Tabuk di utaranya Madinah. Ya tempat terjadinya peperangan. Bukan perang mas. Ya. Masya Allah. Ya itu tadi 10. Kemudian terakhir Al-Hafrul Batin. Hafrul Batin itu di ujung utara juga. Baru ada 13 mahasiswa. Kalau ini saya daftar TKI, tapi lihatnya ini bisa nggak itu kira? Kalau TKI kan berarti dia harus punya iqomah nantinya. Nah iqomah ini nanti daftarnya beda, bukan daftar di dari Minhaj Kharijiyah, dari Minhaj Dakhiliyah. Beasiswa untuk dalam negeri karena punya iqomah dalam negeri. Tapi kalau selama dia misalnya iqomahnya ada untuk amal itu kayaknya nggak bisa. Dulu saya punya ustaz di rumah, baru sekarang malam. Jadi dia dulu TKI, karena maksa yang penting Saudi, fokusnya dulu. Akhirnya dia Saudi kerja jadi tukang jaga toko, kerja di toko buku. Walau alam, pada lo ketemu Mas Said dia bahasanya besar kan? Ya saya nggak sengaja, saya cerita, saya pengen belajar di Madinah, kekerasan di TKI, langsung TKI kamu ketar Madinah. Nah iya, Anda pernah dengar juga, Masya Allah. Jadi memang itu di sana kekuatan vitamin wow itu punya kelebihan. Vitamin wow itu apa? Wasilah atau wasilah. Jadi pakai apa namanya? Orang dalam. Di sana kalau ada itu kekuatan orang itu bisa merubah peraturan, merubah kebijakan pakai orang. Sama di sini juga ya. Di sana juga gitu. Dia apalagi punya kenal Mas Syed sama tinggal mau Syekh Ana punya keinginan buat ini. Akhirnya tadi tulis surat ditembusin udah terima. Nah, itu tapi istirna ya muncul aja. Nah, ada pun yang misalnya mau bisa belajar di Masjid Nabawi misalnya. Ada teman-teman kita yang di sana akhirnya pakai visa amal, visa kerja, terus daftar di Ma'had Haram, Ma'had Masjid Nabawi itu bisa. Tapi tidak disarankan karena biayanya besar. Untuk bisa visanya itu
butuh biaya sekitar 100 sekian juta untuk harus visa kerjanya. Lalu apa? Setiap tahun harus bayar ke kafilnya. Kafil itu, jadi kalau orang Saudi mau datangin pekerja-pekerja dari luar, itu harus ada kafil. Kafil ini orang yang datangin. Nah, kita kalau mau dapat visa itu harus punya kafil dan kita harus bayar ke kafil setiap tahunnya. Ini biaya sekitar segitu juga 100-an. Makanya masuk sana biasanya emang punya fulus. Dan itu tidak disarankan karena di sana ada celah seperti kebohongan. Ada ditutup-tutupi. Karena kenapa? Karena kan tujuan utamanya di sana dia bukan belajar, tapi kerja aman. Tapi dia nggak kerja, dia bayar. Ya itu sebenarnya nggak boleh, nggak resmi dibayar ke kafil. Harusnya kafil yang bayar dia. Karena dia sebagai pekerja kafil. Misalnya contoh, sebagai majikan misalnya. Anak misalnya di sini ingin datangkan pekerja dari Bangladesh misalnya. Anak datangin lah. Nah biaya mendatangkan dia itu anak yang nanggung harusnya. Tapi kalau kita mau seperti teman-teman kita itu, mereka yang bayar anaknya. Anak pengen bisa belajar nih, saya bayar kamu dah. Jadi kita yang bayar majikannya, terbalik. Jadi ini tidak disarankan dan khawatirnya mempengaruhi keberkahan ilmunya. Ya, moga. Tapi insya Allah siap santri kan, belum hijab. Insya Allah. Itu saja. Banyak syarat. Tinggal kita ya. Untuk ada tanya lagi, siapa? Salman, mana suaranya Salman? Iya. Jadi gini. Kalau sekolah yang sudah termuadalah itu apakah boleh dia menggunakan ijazah pondoknya untuk mendaftar? Kalau yang sudah muadalah, sudah akreditasi memang disarankan atau ya peluang lebih besar dia pakai ijazah pondoknya. Kalau pondoknya sudah akreditasi atau lembaganya sudah akreditasi, karena itu lebih berpeluang untuk diterima. Karena di sana nanti kita pilih ijazahnya ada nama-nama pondok. Nah, ketika ada nama pondok kita pilih dan kita sertakan ijazah yang pondoknya. Ya, adapun ijazah umumnya bisa ditaruh di berkas tambahan. Kalau dulu ada daftar itu pakai ijazah negara, karena dulu pondok belum akreditasi, pakai ijazah negara. Dan di berkas tambahannya ada sertakan ijazah pondok. Karena nilainya lebih kalau di pondok, nilainya lebih besar. Kalau di negerinya anak ketika itu 89, di bawah rata-rata, di bawah bukan atas. Tapi yang pondoknya lebih besar. Nah, artinya bisa kita sertakan di dokumen tambahan, jadi agar lebih berpeluang untuk diterima. Itu ya, barakallahu. Coba kita lihat dulu video, mungkin sebelum ada yang tanya lagi. Nah ini itu kampus ya. Ini tadi pertama masjid. Nah itu yang sebelah kanan itu masjid. Nah ada menaranya itu masjid bin Baz. Masjid Syekh bin Baz. Karena dulu Syekh bin Baz yang pertama kali menjadi mudir atau rektor UI yang pertama kali. Itu masjid. Nah ini yang sebelah kiri adalah Fakultas Al-Quran, gedung Fakultas Al-Quran, kuliah Al-Quran. Ya, kemudian yang tengah itu adalah kuliah Hadis. Itu gedungnya seperti itu, gedung perkuliahan, gedung kuliah hadis. Kemudian sebelah kiri itu adalah kuliah dakwah, gedung kuliah dakwah. Ini kondisi ketika corona ya, ketika mahasiswa-mahasiswa dipulangkan ke negara-negara mereka masing-masing dan kondisi kampus itu sepi. Nah ini mereka ingin kembali menerima atau menyambut mahasiswa-mahasiswa yang akan kembali setelah corona sudah dibuka penerbangan, maka ini videonya dibuat untuk menyambut mereka. Nah itu syariah. Syariah itu ada dua gedung, yang kanan, yang belakang tempat air itu gedung baru. Fakultas Syariah itu dibilang oleh orang-orang itu seperti hotel. Karena apa? Di sana fasilitasnya luar biasa, mewah. Ada eskalatornya, ada lift, kemudian ada yang lain, ya ada lab besar dibandingkan fakultas lain. Karena di sana fakultas yang paling banyak diambil pertama oleh orang Saudi, ya itu fakultas Syariah. Makanya gedungnya lebih besar dan lebih mewah.
dan oleh orang-orang Indonesia. Nah itu yang kiri Fakultas Qadha atau hukum. Hukum ini hukum Saudi ya, bukan hukum secara umum, bukan hukum internasional, tapi hukum Saudi. Sehingga kurang relate ketika misalnya kita ngambil jurusan itu untuk kita bawa ke Indonesia karena beda hukumnya. Ini ada Fakultas Bahasa Arab yang kiri. Suaranya apa kurang jelas ya, kalau suaranya atau ini mau sudah bukan? Tapi nggak ya. Nah ini fakultas ini yang umum ya, komputer. Nah ini suasana kondisi dalam gedung fakultas. Itu ya. Ini kelasnya mirip biasa. Bangku-bangkunya juga mirip bangku Libya. Ini labnya. Lab komputer ya. Iya, mirip. Ya yang cosplay Medina ya Libya. Benar. Nah ini lapangan berbayar ya. Ini ada lapangan itu tenis, ada bola juga, main soccer di sana. Ini sport center. Dan nggak terlalu mahal ya untuk member per bulan, punya kampus. Ini kondisi sport center. Itu ada alat-alat. Nah ini gym lengkap. Dan indoor ya. Ini kolam renang indoor. Nah ini kamera di mana-mana ya. Ada CCTV. Nah ini gedung asrama. Ini di antara yang gedung baru yang ada tinggal di sana. Ini gedung termasuk gedung baru. Fasilitas lift 6 lantai. Ini kamar-kamar. Nah ini kamar, satu kamar dibagi menjadi 2, ini disekat setengahnya. Nah ini dapat baru, ini kasur baru. Ketika Anda datang dapat seperti ini. Kasurnya masih baru, masih keras, ada rak, ada meja, ada lemari. Itu AC-nya di tengah. Nah ini sekatnya di tengah pakai tembok, sekat tembok. Nah sebelah ini tetanggaan sama sebelah. Kalau nggak cocok, kadang ya sering ini juga ribut. Kalau ada di beda negara, karena dulu peraturannya nggak boleh satu negara itu jadi satu, nggak boleh. Tapi di mix. Nah, anak alhamdulillahnya dapat sama orang Indonesia, sama orang Bekasi. Jadi nggak beradaptasi itu nggak sulit. Jadi enak, orangnya juga enak. Alhamdulillah. Jadi sebagian ada karena anak sebagai mandu ketua di sana banyak aduan. Saat ini anak ada konflik nih sama teman anak, dari mana? Dari sebutkanlah negara tertentu. Nggak ada. Ya, jadi kadang sampai berantem bahkan karena misalnya nggak suka AC. Ada yang suka AC, kan di sana panas ya. Bayangkan kalau jadi dimatiin, kita nyalain dimatiin namanya. Dia biasa panas. Enggak, kalau AC kedinginan. Oh itu sering. Ada yang masak di kamar, bau, ngadunya ke kita. Nah, yang minta solusi akhirnya dia diaduin ke bagian kampus, ke mahasiswa, sehingga dipindahkan. Nah, itulah kurang lebih seperti tadi kondisinya. Nah, ada 2 masjid di Jamiah. Jadi masjid yang kedua. Nah, itulah kita lihat satu lagi. Nah, kampus Madinah itu dijuluki Jamiatul Lati La Taghrib wa Al-Syams. Kampus Jamiah Islam itu kampus yang matahari yang pernah tenggelam di sana. Maksudnya apa? Itu kiasan, sebuah kiasan. Bosnya di sana itu dari berbagai negara kan, negara itu punya waktu yang berbeda-beda. Jadi di sana berkumpul jadi satu, seakan-akan itu menjadi kampus di mana matahari itu tidak pernah tenggelam.
Ya itu ya biasanya menunjukkan masya Allah sebuah kampus yang besar. إسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة تعليمية عالمية عليا قدمتها المملكة العربية السعودية هدية للإنسانية منذ قرابة 60 عاما وخرجت حتى اليوم أكثر من 70,000 طالب من 200 دولة وإقليم حول العالم ونقدم لطلبتها منها الدراسية تشمل الرعاية الصحية والمكافآت الشهرية والتذاكر السنوية وتوفر لهم سكنا لائقا بما يساعدهم على التحصيل العلمي المتميز ليعودوا إلى بلدانهم بعد تخرجهم رسل سلام وزواعد بناء. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, Ada lagi soal? ada lagi Tutup. 740, masih 740 saja. Ini waktu Saudi ya. Tapi hari ini Allah alam nggak tersetting waktunya ke waktu Indonesia. Ya, di sana beda 4 jam ya. Jadi di sana masih jam 7.40 Saudi. Jadi kita kalau mau nelpon pun ke Indonesia menyesuaikan waktunya. Ada lagi, itulah kurang lebih sekarang untuk cita-cita teman-teman semuanya setelah taufik dari Allah ada ditentukan oleh kalian sendiri. Tentunya setelah dengan takdir Allah SWT. Jadi silahkan pengen jadi orang besar, pengen jadi orang yang tinggi, maka silahkan punya cita-cita yang tinggi. Apapun cita-cita itu, silahkan pilih. Karena Allah tadi akan memudahkan sesuai dengan prasangka hambanya. Allah akan menakdirkan, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Saya insya Allah akan mudahkan saya bisa belajar di luar negeri, belajar di Madinah. Insya Allah akan mudahkan jalannya. Ya, Allah akan mudahkan jalannya. Adapun kalau kita tadi hanya fokus kita sekarang, kita khawatir nanti kalau belajar agama akan jadi apa, akan makan apa, mungkin sebuah hal yang remeh ya. Orang-orang besar tuh nggak memikirkan itu. Orang-orang besar tuh nggak memikirkan akan makan saya apa besok, akan makan apa saya besok, atau akan di mana saya akan tinggal besok. Itu mereka nggak main, mereka bukan di situ, bukan wilayah mereka karangan, tapi mereka ke yang lebih tinggi. Mereka silahkan bercita-cita setinggi mungkin. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut antum yang merasakan sendiri, maksudnya perbedaan orang hafal Quran setelah dia belajar syariah dengan orang yang tidak hafal Quran dan mengambil berbagai macam jurusan. Iya, untuk yang hafal Quran tentu sangat-sangat memiliki keistimewaan yang besar. Ya, contoh di kelas, kita dikumpulkan dari berbagai macam negara. Dan Masya Allahnya di banyak kelas dan di banyak fakultas itu orang-orang Indonesia justru yang mutamayizun, yang punya Masya Allah dari segi nilai dan dananya itu orang Indonesia, orang Indonesia secara khusus, orang Asia secara umum itu lebih dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ketika diselidiki, ternyata di antara sebabnya adalah tadi mereka ini, orang Indonesia ini kebanyakan, ya mayoritas mereka dulunya pernah mondok, dan pernah mondok itu punya hafalan Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran banyak mereka, sehingga ketika di sana mereka dihadapkan oleh orang-orang yang dulunya belum pernah belajar Al-Quran, belum pernah punya hafalan, sehingga tadi dari segi akademisnya orang Indonesia itu Masya Allah di peringkat-peringkat awal dari segi prestasinya, bahkan dibandingkan orang Saudi sendiri. Orang yang lisannya Arab di segi Al-Qurannya orang Indonesia itu punya kelebihan dibanding mereka yang orang Arab yang lisan mereka lisan Arab. Bahkan kita suka bingung, kok aneh gitu. Kita Masya Allah, Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghafal Quran, punya hafalan dua hafalan ke sana, sehingga masih sana nggak terlalu sulit gitu ketika sudah punya bekal sebelumnya. Ketika kita dengar bacaan Al-Quran mereka, subhanallah, kita merasa ya Allah nikmat banget punya pernah hafal Quran. Kenapa? Mereka, sebagian mereka mungkin dulunya pas
kecilnya mungkin nggak ditaruh di halakoh-halakoh tafsir Al-Quran sehingga nggak bisa baca Al-Quran. Orang Arab nggak bisa baca Al-Quran, cek bacaannya kayak orang lagi baca Quran, sudah nggak jelas bacanya. Kemudian disuruh ngafal oleh dosennya di pelajaran Al-Quran, kita diwajibkan 1 juz 1 semester. Sebagian mereka akhirnya ya tidak itu akhirnya nggak ngambil pelajaran itu Al-Quran. Al-Quran ditumpuk nanti di akhir. Padahal wajib 1 juz. Ini kan ironi. Ketika yang lisannya Arab mereka nggak punya atau bacaannya berantakan, nggak sesuai tajwid, makhrajnya juga. Sedangkan orang yang lisannya Indonesia, lisannya Betawi, lisannya Jawa, Sunda, Lombok, itu masya Allah punya keistimewaan lebih di sana karena apa? Di antaranya karena mereka sebelumnya pernah menghafal Al-Quran. Itu karena banyak dipuji bacaan orang Indonesia bacaan Al-Quran. Itu secara garis besar ya ketika dibandingkan dengan negara dibandingkan dengan orang-orang Indonesia sendiri ketika di sana tentu berbeda orang yang pernah menghafal Al-Quran, punya hafal Al-Quran dengan orang yang belum. Dari segi misalnya pendalilan, kan di pelajaran di sana tidak harus dari dalil. Maka orang yang punya hafal Al-Quran ketika di sana, misalnya ketika ujian dia akan dengan mudahnya menghadirkan istihdhar ayat. Saya pernah nonton ayat ini. Ini ayatnya di mana ya? Ketika punya hafal Al-Quran dia akan lebih mudah menghadirkan ayat kita tulis ayat. Kemudian ketika membuat bahan, kan di sana pasti kalau kuliah itu kan pasti ada tugas-tugas bahas seperti di biasa ya. Ketika bahan, walaupun sekarang ada ya teknologi Al-Quran, tapi kan kalau kita nggak punya dasarnya, nggak pernah hafal, kita nggak tahu ini tuh apa ya bunyi ayatnya atau ada letaknya ada di mana ya. Tapi kalau kita punya Al-Quran, dengan mudahnya kita dengan taufik Allah SWT istiqomah itu kerangka berpikirnya juga. Jadi berbeda orang yang pernah menghafal Al-Quran atau sudah punya hafal Al-Quran, sudah selesai hafal Al-Quran dengan yang belum, itu sangat jauh berbeda. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Kata Allah SWT, katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang punya hafalan Al-Quran, selesai hafalan Al-Quran dengan yang tidak? Tentu tidak, tentu berbeda. Maka silakan berhenti-henti sekarang, silakan berjuang sekarang, nggak lama insya Allah, lalu rasakan nikmatnya nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan selanjutnya. Ya, itu tadi, masya Allah ya. Dan keistimewaan untuk Al-Quran itu banyak banget yang kita temukan dalam realita kita sehari-hari. Bagaimana orang Allah didikan orang yang Al-Quran itu sangat jauh berbeda. Dan tadi kelebihannya kalau sudah hafal Al-Quran di sini, nanti ketika Allah mudahkan belajar di sana, itu kita bisa mudah menemukan guru-guru yang bisa kita ambil ilmu tafsirnya, ilmu qiraatnya, karena kita sudah selesai hafalan. Banyak opsi. Kalau selesai Quran banyak opsi. Betul. Ya kalau misalnya nggak mau keluar negeri, nggak mau ngambil jurusan agama, misalnya ada dari teman-teman semuanya seperti itu, maka Allah akan mudahkan juga di jalan-jalan bahkan yang umum. Di sekarang di kampus-kampus PTN di Indonesia membuka kesempatan beasiswa bagi para penghafal Al-Quran, jalur prestasi, punya hafalan Al-Quran itu punya nilai lebih di sana, dimudahkan masuknya, bahkan nggak perlu pusing-pusing bersaing dengan yang lain kalau punya hafalan Al-Quran. Jadi banyak. Jadi jangan kira orang hafal Al-Quran berarti nggak punya cita-cita besar atau akan nanti kedepannya akan miskin atau akan sulit. Enggak. Orang yang kafir aja Allah mudahkan, maka masa Allah menyanyiakan kita orang menghafal Al-Quran? Masa Allah akan menyanyiakan orang yang di dadanya ada Al-Quran? Kan nggak mungkin. Ya. Kata Allah pada nabinya di surat Al-Duha apa kata Allah SWT? Apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Rabb itu nggak akan sekali-kali meninggalkan, menyanyiakan, nggak mungkin. Maka orang-orang yang di dalam dadanya ada Al-Quran pasti punya keistimewaan, pasti Allah mudahkan jalannya. Nah, itu cincong sudah lewat terlewat ya. Tapi masya Allah, saya juga senang
bisa share sama antum, masya Allah bisa. Ya saling berbagi lah. Anda mengambil manfaat dari antum, masya Allah. Ya, beliau ini bukan sekedar masuk Madinah, coba. Beliau ini juga menghafal Quran. Sudah selesai, alhamdulillah hafalannya. Beliau juga imam. Jadi imam di mana-mana. Beliau imam mana? Ya, jadi apa namanya? Pas beliau berbicara itu makhrajnya memang karena beliau berquran. Gitu loh. Jadi kan yang luar biasanya di pondok beliau itu bukan khusus tahfidz saja. Bukan khusus tahfidz, sepersekian yang bisa hafal Quran. Makanya aneh iri tadi, dia bilang aneh iri dengan antum. Yang masya Allah ada tempat khusus ini untuk menghafal Quran itu masya Allah. Anda dulu pondok, ya pondok biasa. Di sana dipelajari ilmu yang lain, ilmu agama, kemudian ilmu umum juga dipelajari, dan bukan pondok yang khusus. Jadi masya Allah ya, alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Ya dari kefadlullah. Coba nanti yang riset sendirilah. Aku juga riset nanti di kawan-kawannya. Yang hafal Quran di mana saja mereka sekarang, ngapain mereka? Riset. Apa ada Allah melantarakan mereka? Riset. Waktu belum percaya, nggak ada. Satu pun nggak ada. Satu pun nggak ada yang melantarakan. Kecuali mereka yang nggak pilih dan hafalannya. Mereka yang nggak percaya dengan janji Allah. Allah telantarkan seperti yang saya bilang tadi. Yang kemarin-kemarin saya bilang ada beberapa alumni kita nggak pede sendiri dan hafalannya, malah pilih basic yang lain, malah sudah ada basicnya, malah milih yang lain. Gitu loh. Karena nggak pede dan perilakunya nggak kayak penghafal Quran. Nah jadi kenapa lo pilih kita jadi penghafal Quran, sahabat? Untuk menjaga bagaimana Quran itu jadi akhlak kita. Kalau sudah kompatibel di Quran dan akhlak antum, sahabat, di situ rumusnya Allah akan nggak akan melantarkan antum. Serius. Saya sudah sebelum kenal beliau, alhamdulillah sudah 12 tahun di dunia kayak gini. Akhirnya saya bertemu salah satunya bertemu dengan sosok beliau. Sekelas berapa yang hafal Quran? Nah, bisa satu frekuensi juga dengan beliau, dekat dengan beliau dari situ. Walaupun kita beda jauh lah ya, beda aja. Alhamdulillah kita bisa bersama dan mudah-mudahan bisa ada pertemuan lain bisa. Anak-anak mungkin meditasi loh kan? Dan itu ada buku hijau itu, buku berlatih makhraj. Itu pengarangnya adalah guru anak yang memperkenalkan kepada anak pertama kali makhraj dan sifat huruf. Ustaz Abu Hamzah. Ustaz Abu Hamzah dari Solehi. Ketika itu anak Allah berikan kemudian untuk selesai atau hampir selesai menghafal Al-Quran. Lalu datang beliau ketika anak kelas 1 SMA. Kisahnya mungkin ini sampai kamu sampai kisahnya apa? Anak ketika itu ikut lomba membaca Al-Quran, qiraatul Quran di mana? Di pondok kan. Ketika kelas meeting. Itu anak kelas 1 SMA akhir, sudah mau naik kelas 2. Di kelas meeting itu anak ikut lomba baca Quran. Anda baca dan baca anak benar, dan itu hafalan udah dikit lagi selesai. Mungkin sudah 20-an atau 25-an sudah mau selesai. Kemudian datang beliau jadi juri di lomba itu. Kemudian beliau mendengar bacaan anak, kemudian beliau mengoreksi maksudnya ini sudah bagus, cuma ada yang berorasi ABC di. Beliau itu salah satu murid Syekh Abdul Karim Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Karim Al-Jazair yang di Yogyakarta terkenal gitu. Salah satu muridnya. Nah, ketika mulai dari situ baru setiap hari itu, padahal pondok tahfidz beliau benar-benar mentalakikan. Ketika itu tinggal seminggu lagi waktu pulang, itu kata beliau dalam seminggu ini silakan datangi anak setoran hafalan, setoran bacaan. Sudah diperbaiki oleh beliau. Kemudian setelah pulang kembali dari rumah ke pondok, kemudian beliau terus sampai anak lulus, sampai selesai menyetorkan hafalan ke beliau dengan cara yang sudah benar dibenarkan oleh beliau, makhrajnya, sifatnya. Maka itu sebuah nikmat dari Allah SWT yang semoga Allah selalu jaga beliau dan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Itu masya Allah. Guru yang sederhana di pondok, ya masya Allah. Intinya dari beliau banyak belajar dengan Al-Quran, banyak akhirnya mengerti bagaimana Allah itu akan mengangkat orang-orang yang fokus dengan Al-Quran. Subhanallah ya. Itu sedikit cerita ya, masya Allah. Barakallahu. Ada lagi yang tanya
Sharing-sharingnya seputar apa silakan. Terkait perkuliahannya sana Perkuliahannya ketika mendapatkan nilai di bawah IPK yang semestinya ya. itu konsekuensinya gimana? Kalau memang sangat rendah, di sana ada batas IPK itu di bawah 2,75. Jadi minimal dia harus kan dari 5 ya, berarti setengahnya kan 2,5. Dia minimal lebih dikit 2,75. Kalau di bawahnya rosip, maka atau dia kalau satu pelajaran harus mengulang pelajaran tersebut. Kalau lebih, maka akan ada namanya mafsul akademia. Kalau lebih dari 2 atau 3 dikeluarkan secara akademik. Konsekuensinya apa? Bisa jadi nanti sudah diputus fasilitasnya dan dipulangkan. Tapi ada kesempatan untuk mengulang kembali. Ada namanya fursah idhofah. Jadi dia bisa yang mafsul akademi ini bisa mengajukan untuk pengajuan ulang, untuk diulang di beberapa pelajaran tersebut nantinya ke depannya. Tapi konsekuensinya besar dan tidak sedikit yang dipulangkan karena nilainya di bawah rata-rata. Bukan tanpa sebab, sebagian mereka apa? Salah mengambil ketika di sana kan mereka ditujukan untuk menjadi penuntut ilmu kan, belajar harus salah mengambil teman atau salah mengambil lingkungan, akhirnya diajak kerja. Jadi apa? Sebagian ada jadi mutawif, gaya itu bisa untuk umroh atau bekerja di sana yang lainnya, sehingga disia-siakan kuliah. Jarang yang mereka benar-benar memang karena nggak bisa mengikuti pelajaran itu jarang. Orang Indonesia itu masya Allah pintar-pintar dan diakui oleh para masyayikh di sana. Orang Indonesia itu masya Allah rajin, sopan, adabnya masya Allah. Kemudian jarang yang malas-malas, jarang. Banyak kan prestasi itu dipegang oleh orang Indonesia di sana, masya Allah. Nah, kalau itu biasanya karena dia salah tujuan pas di sana. Salah tujuan akhirnya karena di sana selain ilmu yang banyak di Madinah, dunia juga terbuka. Istilahnya atau kalau mau nyari dunia, atau tinggal jualan apa di sana, lambungnya tuh besar. Dan masya Allah lah, ini atau contohnya di sana, ini yang paling kecil itu maksudnya kecil, gorengan itu harganya 1 real. 1 real itu berapa? 4.000. Banyak ya, nggak sedikit yang jualan gorengan di sana misalnya, contoh kecil. Atau misalnya jadi mutawif. Jadi mutawif itu sekali jalannya dalam 1 pekan misalnya, dia bimbing jamaah itu bisa dapat penghasilan 16 juta 4.000 real. Siapa yang nggak tergiur dengan itu? 16 juta dalam waktu 1 pekan 2 pekan. Tapi itu akhirnya terabaikan buat kuliahnya berantakan. Banyak bolosnya sehingga nggak bisa ngikutin pelajaran, IPK-nya di bawah rata-rata, sehingga pada akhirnya dipulangkan karena tidak serius, salah tujuan ketika sampai di sana di DO pulangkan. Adapun kebanyakan yang bisa ngikutin karena nggak terlalu sulit pelajarannya, kemudian materi-materinya, kurikulumnya seperti itu. Maka tadi banyak yang bilang Libya lebih sulit, banyak yang bilang Libya lebih sulit seperti itu. Ya konsekuensi tadi bisa di DO kalau kurang dari rata-rata. Nah, tinggal sedikit yang ngambil jalan yang memutar saja, dulu ya. apa? Maksudnya mutawif segala macam. Iya. Nah, tapi kita tidak menyalahkan 100% tidak, karena boleh jadi sebagian mereka memang tulang punggung keluarga. Iya, nah, itu kita maklumi karena sebagian mereka meninggalkan keluarga mereka, nggak ada yang nyariin duit buat mereka. Akhirnya, ya udah membuka apa yang mereka dapat dikirimkan ke mereka, ke orang-orang di rumah. Dan itu banyak yang seperti itu. Karena ya tidak bisa dimungkiri juga. Ada yang berangkat sana sudah punya anak 3, sudah punya anak 4, 5. Ada yang udah punya istri 2, ada meninggalkan istrinya di negara mereka, masya Allah. Jadi memang perlu harus mencari seperti itu untuk mereka, tapi tidak bisa kita benarkan 100% caranya.
seperti itu. Ya, jelas sudah. Duhur sudah. Insyaallah tidak terasa ya. Atau terasa pusing atau ngantuk? Ya, alhamdulillah semoga ada manfaat yang dapat diambil dari pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi. Insyaallah anak berharap dapat berjumpa dengan wajah-wajah antum lagi ya di lain waktu insyaallah taala dengan Ustaz Imam juga di sini. Ya insyaallah terus semangat dan tetap ikuti program-program yang ada, tetap semangat. Ingat ada orang-orang yang saat ini juga menahan sakit, menahan kerinduan untuk bertemu antum, yaitu orang tua antum di rumah yang mereka nggak mudah juga bisa jauh dari antum. Ya, mereka harus mengorbankan kerinduan mereka kepada antum, mengorbankan bantuan-bantuan antum, ya, agar bisa antum belajar di sini. Maka jangan sia-siakan perjuangan mereka. Boleh jadi ada tangisan yang mereka jujurkan di tiap malamnya untuk bisa antum belajar di sini, untuk bisa antum berada di tempat ini. Maka jangan sia-siakan pengorbanan mereka, jangan sia-siakan perjuangan mereka. Serius, ikuti programnya dan maksimalkan kesempatan antum selama ada di sini. Semoga Allah berkahi semua perjuangan antum dan Allah jadikan orang-orang besar ke depannya. Itu aja Ustaz. Mungkin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Barangkali yang memberikan izin untuk memberikan kontak person. Maksudnya, Silakan. kalau ada di luar nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Terbuka insyaallah. Silakan minta nomor Anda di Ustaz Imam. Insyaallah. Silakan terbuka insyaallah. Kalau ada yang bertanya atau yang lainnya, silakan. Nanti kontaknya ada di Ustaz Imam. Barakallahu. Itu. Jazakallahu khairan.